Foodies, ada yang ramai tapi bukan konser nih. Ngomong-ngomong soal konser, Eza Yaya ngapain sih tuh pakai kostum ala Michael Jackson gitu? Mau konser apa gimana sih? Mantap. Foodies, sekarang gue lagi ada di SMA Negeri 10. Nah, kenapa saya pakai baju ini? Karena ingin mengenang masa kecil. Dulu saya penyanyi cilik juga. Iya, kalian belum lahir masih. Pantesin mau nostalgia toh. Soalnya waktu kecil nih Eza seneng banget loh Foodies pakai kostum ala Michael Jackson. Jajanan di sekolah yang apa tuh favoritnya? Ada? Pempek. Pempek. Martabak mini. Oke. Gua bayarin semua, ajak ke sana. Ayo Foodies, kita lihat jajanan mereka. Asik bener tuh ya ditraktir jajan sepuasnya sama Eza Yayang. Mau dong. Nah Foodies, di setiap sekolah pasti ada kan jajanan favorit buat para muridnya. Nah salah satunya nih jajanan favorit di depan SMAN 10 ini. Ya si martabak mini ini nih. Selain harganya receh, varian rasanya juga banyak. Ada coklat kacang, keju, blueberry, dan strawberry. Asik juga ya. Udah panas belum? Kita omelin aja nih kalau belum panas. Pada dasarnya, martabak mini ini menggunakan adonan yang sama dengan adonan martabak besar, yakni menggunakan tepung terigu dan juga telur. Ya Foodies, ini jadi mungkin ya sama ya di tempat sekolah teman-teman Foodies juga yang nonton ada ini juga. Nah kebetulan di SMA Negeri 10 ini ada juga nih si martabak mini ya. Iya. Martabak mini ini salah satu favorit ya? Iya. Favorit. Taburkan gula pasir. Nah ini untuk toppingnya bebas pilih mau yang mana. Kalau ini Eza kepengen yang ada isian kejunya nih. Lumayan anget ya dekat kompor. Biar makin lazis, tambahin coklat meses, kacang, serta potongan pisang ya. Nah kalau udah matang tinggal dilipat dan angkat. Wah supaya rasanya gurih nih kita olesin mentega lagi pada bagian luar martabaknya nih Foodies. Nah, satu martabak mini ini berapa? 2.000. Itu dengan rasa yang macam-macam. Kalau semuanya misalnya, Bang pakai semuanya itu 2.000 juga. Jangan itu. Selain martabak mininya yang juara, kita juga bisa icip pempek abang-abang nih Foodies. Dari tampilannya sih mirip ya sama pempek Palembang. Cuma di sini nih Foodies hanya disediakan dua jenis. Ada pempek kapal selam dan juga pempek lenjer. Oke Bang, saya mau pesan pempek satu porsi. Itu isinya apa aja? Isi dua. Ada kapal selam ada? Ada. Kapal pesiar nggak ada? Oh, ada dong. Kalau ada kapal pesiar, bingung gorengnya kali ya Za. Oke deh, kayaknya Eza udah gak sabar tuh kepengen cepet-cepet icip pesenannya. Yuk! Belajarlah sampai nilaimu selangit, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Belajarlah. Nah itu Foodies, itu salah satu lagu waktu saya cilik ya. Bersama kakak Agnes, waktu itu saya nyanyi bareng dia. Dan itu tahun 93 ya. Jadi mengingat masa kecil saya. Beda zaman, beda jajanan ya Foodies. Makin kesini jajanan tuh makin kesana. Maksudnya makin upgrade gitu loh. Yang biasanya jajanan sekolah cuma makanan yang simpel-simpel, sekarang yang ada di fast food juga bisa kita dapetin yang ala jajanannya. Asik juga ya. Ya sama kayak yang gedenya, cuma ini versi kecil aja. Sama kayak yang gedenya tuh kalau kita malam-malam beli martabak sama. Crunchy-crunchy-nya nih, krauk-krauknya juga sama. Enak. Jadi meskipun ukurannya mini dan harganya receh, soal rasa nggak beda jauh kok sama martabak ukuran yang gede. Apalagi isiannya juga disesuaikan mirip-mirip kayak martabak pada umumnya. Cuma ukurannya aja nih yang diperkecil. Si coklatnya ketemu sama pisangnya, terus adonannya enak. Udah martabaknya tebel, ditambah isian pisang. Wah ini mah ngenyangin Foodies. Okidoki, dari yang manis yuk kita cobain ke yang asin-asin. Ada seporsi pempek lengkap dengan cuko dan mentimunnya juga. Wow. Wah, lebih serius ya jajanan anak sekolah sekarang. Ini dapat banget bumbunya. Kalau dulu ya zaman sekolah saya dulu, bumbunya mencer. Meskipun judulnya jajanan sekolah, tapi nggak menurunkan kualitas ya Foodies. Kuahnya tuh bener-bener berasa gitu.
cukanya. Cukonya menyesuaikan dengan cuko pempek Palembang yang asli loh, dengan tekstur pempek yang kenyal. Wah, ini mah lazis abis. Pada tahun 90-an saya sekolah, ini belum ada. Karena ini dulu makanan orang kaya. Ini kalau dulu udah ada ginian, saya mah nyari nasi hangat. Zaman sekolah. Kalau udah ada ginian zaman dulu ya, saya nyari nasi hangat ini. Enak banget. Meski bentuknya fried chicken, penyajiannya memang dibikin agak beda nih foodies. Ada tambahan bumbu bubuknya, yang putih ini rasa asin gurih dan yang warnanya orange kemerahan rasanya manis pedas. Ini dia nih sensasi makan fried chicken dengan gaya light. Dan kulit yang dibalut tepung ini asik juga loh ketika masuk di kunyah, crunchy abis. Jadi pas digigit langsung crunchy, sampai dalamnya juga crunchy juga, krauk. Nggak ada yang pas digigit krauk dalamnya rasa daging gitu, nggak ada. Seru lah buat nyemil-nyemil. Sip, semua makanan di sini bikin Eza nostalgia nih sama zaman sekolah dulu. Meskipun ada perbedaan dari jenis makanannya, tapi sensasi jajan makanan sekolah selalu sama dari masa ke masa. Ini semua ngangenin waktu saya masih sekolah, ngumpul bareng teman-teman adik-adik kita sekolah gitu. Jajanan-jajanan mereka lah. Oke, jajan udah, nostalgia juga udah. Sekarang coba dong Za, kasih pesan dan support nih buat anak-anak Indonesia. Yuk! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Makan lagi. Goreng pempek, jangan lupa pakai minyak, cakep. Tempat makan rame, udah pasti rasanya enak. Setuju gak foodies? Sate dan sop Haji Mansur ini katanya sih emang the best. Lihat tuh, rame banget yang makan di sini. Makanya nih mantan penyanyi cilik yang satu ini sampai bela-belain jauh-jauh datang dari ujung Jakarta demi menyantap sate dan sop legendaris yang satu ini. Jadi bikin penasaran ya, seenak apa sih emangnya? Yuk kita samperin yuk. Kampung nan Jawa di mata, gunung sansai baku liliang, dan takkan ajo kawan-kawan namo, sangkek basul yang suliang. Foodies, kembali lagi nih sama aku, tapi di versi yang sekarang. Ayo, inget-inget lagi. Wait, ini siapa sih? Yes, bener banget. Kenalin, aku Cikita Medi. Sekarang aku sudah kembali dengan versi yang sudah besar. 10 ekor kambing dalam sehari ludes di tangan para pecandu kuliner otentik yang satu ini. Sate kambingnya sih emang diolah secara sederhana, tapi yang bikin rasanya jadi spesial karena sebelum dibakar daging kambingnya sudah dicampur dengan nanas. Makanya tekstur daging jadi empuk tuh foodies. Nah, yang membedakan penyajiannya dengan sate kambing lain, kalau di sini tuh ya foodies pakai cabai rawit yang dihaluskan dulu, bukan cuma diiris loh. Makanya taste-nya jadi lebih nendang. Meskipun tulisan nama warungnya sate dan sop kambing, buat yang gak suka daging embek juga bisa icip sate ayamnya kok foodies. Dan memang di sini hanya tersedia 3 jenis menu aja, sate kambing, sop kambing, dan juga sate ayam. Tapi foodies bisa lihat sendiri deh tuh sebanyak apa coba pengunjungnya. Wow, kuahnya gedong banget foodies. Gimana gak gedong ya 5 ekor kambing numplok jadi satu di dalam panci raksasa ini foodies? Untuk menu sop kambingnya menggunakan bagian tulangan dan tetelan, semuanya dicampur dengan rempah rahasia. Wow. Udah pemilihan dagingnya, aku tuh pasti suka banget pas udah finishingnya taburin bawang, goreng, daun bawang ya kan, sambel-sambel cabe-cabenya. Karena kalau misalnya udah pedas itu pasti ajib banget foodies. Nah, ini udah ditakar nih ya. Memang ya foodies, bawang goreng selalu jadi andalan di tiap masakan. Karena aromanya tuh bisa menambah cita rasa masakan jadi makin spesial. Nah, ada yang unik juga nih, meskipun namanya sop tapi penyajiannya menggunakan piring, bukan pakai mangkok loh foodies. Tapi kalau misalnya kita minta ekstra kuahnya lagi, boleh ya, nggak kena charge ya. Oh, keren banget. Gratis. Satenya udah siap. Tuh kan, kurang asik apa lagi coba? Mau nambah? Gratis, asal yang ditambah kuahnya ya. Oke deh foodies, mumpung masih anget yuk, langsung aja cek kita sikat.
Kali ini aku mau cobain yang paling utama dan favorit di Haji Mansur ini. Ini ada sate kambingnya. Tuh foodies, lihat dong. Daging-dagingnya. Potongan dagingnya ukurannya pas nih foodies, gak terlalu besar dan juga gak kekecilan ya. Nyaman banget lah ketika masuk ke dalam mulut. Dan satu porsinya itu pas banget terdiri dari 10 tusuk sate dengan tambahan irisan bawang merah, bawang bombay, dan juga tomat. Wah, enak banget. Dagingnya lembut. Dan ada crunchy-crunchy-nya. Walaupun ini ada item-itemnya, tapi bukan berarti ini mengeluarkan rasa pahit. Dan itu tuh kayak apa ya, gurih. Dan yang pasti si lemaknya ini rasanya manis, gurih, dan endul. Nah, supaya lebih lengkap, yang lemak-lemak begini nih kudu dicampur sama yang segar-segar. Foodies, sate approve. Dan saatnya kita menuju ke yang utama, yaitu sop kambing. Sekarang kita cobain ya. Kita cobain kuah originalnya. Foodies, selain sate kambing, sopnya ini juga jadi andalan loh. Kalau dari kuahnya sih pure kaldu banget. Coba kita tanya Ciki ya, gimana nih rasanya? Jadi kuahnya unik ya. Unik banget loh. Kaldu, terus udah gitu dia agak sedikit tasty, tapi nggak terlalu asin. Oh, I see. Ini yang bikin wangi. Ada cengkeh sob, jadi rasanya keluar sob. Nah, ketemu kan di mana letak rahasia kelezatan dari si sop kambing Haji Mansur ini? Wangi cengkeh yang menyebar ke seluruh kuah yang ada di sepiring sop kambingnya, foodies. Terus kalau dagingnya nih gimana nih ngomong-ngomong? Lihat sendiri kan tadi. Tuh kan cemong. Ser gitu. Selicin itu, ini pasti rebusnya lama banget deh. Selicin itu ya foodies, begitu masuk ke dalam mulut dagingnya langsung lepas tuh dari tulangnya. Dan yang pasti bumbunya ngeresep banget sih. Oh ya, kabar baiknya nih, rempahnya ini emang bikin si kambing jadi nggak ada bau perengus. Asik, resep dari kuliner legend mah emang nggak pernah salah ya foodies. Can you see this? Empuk itu. Anyway, buat kalian yang penasaran kepengen juga nih icip-icip sate dan sop kambing Haji Mansur, cus langsung aja meluncur ke Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i arah Kampung Melayu. Lokasinya di pinggir jalan besar ya, jadi dijamin gak susah tuh buat nemuinnya. Nah, ini baru namanya makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Makan lagi. Foodies, generasi milenial nih atau angkatan 90-an, cus, kumpul kesini skuy. Kalau kita flashback ke masa-masa kecil yang bahagia, pasti pada inget gak sih sama lagu-lagu kesukaan zaman dulu? Ngomongin lagu masa kecil nih, begitu dengar nama Enno Lerian, udah pada gak asing dong? Kalau gak inget sama namanya, pasti bakalan inget sama lagunya. Ini nih. Kamu makannya apa? Roti, bener. Teman-teman semuanya foodies, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, lebih tepatnya ketemu nih sama aku Enno Lerian yang hari ini mau jajan-jajan, mau jalan-jalan, mau nyobain makan-makan enak. Nah kan, pasti pada ngeh kan sama lagunya? Duh, gak kerasa ya jadi nostalgia gini? Dulu tahun 90-an mah nyanyinya tempe. Makin kesini jajanan kekinian mah makin gak ada habisnya skuy. Semuanya unik dan pastinya lazis kayak kuliner yang satu ini nih. Jadi aku pengen sama Mbak Alia sama Mbak Surni ini pengen nyobain makanan yang lagi happening. Nah, jadi mungkin bisa dikasih tahu sama foodies. Ini tuh sebenarnya kita lagi mau buat apa sih? Dan namanya apa? Ini kita ada lagi mau masak gamci ya kak. Gamci itu roti. Roti. Arti dari gamci itu gamja cheese. Kulineran sambil belajar bahasa Korea tipis-tipis kuy. Di Korea nih, kentang disebut gamja dan keju disebut chiju.
Disingkat jadi gamchi alias roti khas Korea yang berbahan dasar kentang dan keju foodies. Wah, habis ini auto lancar bahasa Korea nih kayak kita. Itu jajanan khas Korea gitu. Jajanan Sekarang khas kan Korea. lagi viral banget yang Iya BTS, sih. jadi mungkin terinspirasi dari Korean gitu. Sekilas bentuk rotinya mirip kayak pancake ya, tapi kalau pancake adonannya cuma pakai tepung dan telur. Kalau roti ini ada isiannya, pakai campuran kentang dan mozzarella. Sebelum dipanggang nih, biar makin garing dan endos, rotinya diolesin sama mentega di dua sisinya foodies. Manggangnya butuh kesabaran nih, bisa sampai 15 menit. Soalnya pakai api kecil biar kulitnya nggak gosong dan matang sampai ke dalam. Aku penasaran banget sih, soalnya dari tadi nih ya foodies ya, pesanan online nggak berhenti nonstop. Mbak Ulia di sebelah kita nih, sebelah kiri lagi menerima pesanan-pesanan online dari tadi datang. Mantap jiwa, biarpun baru buka kurang dari setahun, orderannya nggak habis-habis loh. Bayangin aja foodies, seharinya bisa laku sampai 900 biji. Wih, laris manis. Penasaran banget, nggak sabar rasanya pengen nyobain. Sekarang kita mau potong-potong nih. Oke, ngapain? Setelah dipotong, lanjut dikasih topping ya foodies. Nah, yang paling laris adalah menu double mozzanya. Ditamburin tambahan keju mozzarella dan di-torch. Wih, bikin sensasi lumer tuh di mulut jadi makin double-double. Udah nih, cuma ditambah mozza doang. Eits, tidak semudah itu Ferguson. Ditambah dong taburan nori dan bubuk cabai biar rasanya makin hits. Gak cuma varian gurih, di sini juga ada pilihan manisnya nih foodies. Ditaburin topping gula bubuk dan tambahan selai manis. Wah, bikin jadi penasaran, kepengen langsung cobain gak sih? Cakcus yuk! Hai foodies, sekarang aku sudah ada di meja makan, sudah siap akan mencoba ini beberapa menu dari gamchi. Duh foodies, ketemu kuliner apapun yang serba moza tuh kayaknya nggak mungkin kalau kita nggak langsung ngegas ya nggak sih? Pasti kepengen langsung makan. Biar kedapetan tuh sensasi melelehnya. Yuk takis kuy. Ini mie tomatnya enak. Aku ngomongin sausnya dulu sebentar. Aduh enak banget kalau makannya dalam keadaan anget-anget. Jadi adonan rotinya itu seperti yang tadi aku sampaikan, tebel banget dan isinya tuh jadi bukan yang keras tapi yang bener-bener empuk. Digigit tuh chewy gitu kan karena ada si mozzarellanya. Dan mozzarellanya untuk di double mozza ini emang beneran melimpah. Nikmatin varian gurihnya, kudu ditemenin nih pakai dua saus andalan dari kedai ini. Saus Korean barbecue dan meaty tomato. Ini diracik khusus loh. Kira-kira lebih enak yang mana ya? Yang pakai tomato meaty-nya tuh rasanya tuh sama seperti kalau misalnya kamu pakai tomato paste gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu makan pasta itu biasanya ada ini. Aku kan pengen nyobain yang barbecue, sorry. Yang pasta. Ini sekarang aku cobain yang barbecue, Korean barbecue-nya. Yang demen kuliner dengan cita rasa western dijamin cocok banget nih pakai saus meaty tomato. Soalnya mirip kayak saus bolognese tuh foodies, berasa makan pasta tapi dicampur sentuhan Korea. Nah kalau mau rasa saus yang Korea banget ya coba ini saus Korean barbecue-nya. Ternyata enak. Ternyata nggak kalah enak. Ternyata barbecue-nya enak. Aku tipe orang yang nggak terlalu suka sama saus barbecue, tapi saus barbecue-nya dari gamchi ini enak. Widih, ternyata foodies dua pilihan saus gurihnya tuh endes semua. Aduh, auto bingung nih, pilih yang mana ya yang juara? Kalau mau cobain varian manisnya, foodies bisa request topping tambahan. Ada topping biskuit coklat dan potongan almondnya juga. Itu deh, tebal rotinya, ketemu sama rasa asin dari, lebih tepatnya gurih ya, dari mozzarella, ketemu sama rasa coklat. Dan ini snowy-nya ini nih mungkin kayak ada efek rasa manis tapi nggak manis banget. Jadi menurut aku rasanya lucu. Rasanya seru. Dan kalau misalnya kamu suka banget sama coklat, wajib nyobain yang ini. Oke? Jadi menurut aku ini approved by Eno. Oke, nice ya. Ngelihat Eno makan gini jadi kepengen nyobain ya foodies. Udah yuk nggak perlu mikir beribu-ribu kali kelas, cukup ngeluarin duit 28.000 udah bisa icip-icip kuliner khas Korea yang pastinya auto bikin hati berdendang. Duri duri dam dam duri duri dam. Skoy foodies, selamat mencoba ya. Tuh ya kan, terbukti banget. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Aku sekarang mau nyobain lagi. Aku mau makan lagi, ini favorit aku banget soalnya. Foodies, anak 90-an, cus kita kumpul yuk. Nostalgia nih bareng sama idola zaman cilik kita dulu.
Yes, ini dia Leoni Trio Kwek Kwek. Aduh, bawaannya jadi kepengen nyanyi nih. Amrik negeri Paman Sam, katanya super power namanya, katanya. Katanya nih ada mie ayam yang enak banget. Katanya. Terus juga katanya kuahnya sedap banget. Katanya. Tapi daripada katanya, langsung aja kita cobain. Waduh, jangan ngamen atau Leoni. Yang ada nanti nggak pada makan, malah pada kepengen nontonin Leoni konser loh. Sekalian jumpa fans. Boleh diperkenalkan namanya? Saya Rida. Saya Ferry. Kok nggak ada soulmate-nya? Yang namanya soulmate itu siapa? Saya Rida dari Solo. Kami Medan, jadi namanya Soulmate. Oh, jadi soulmate itu karena Solo dan Medan. Wah, filosofis banget nih nama warungnya ya foodies. Soulmate alias Solo Medan. Sekalian soulmate teman sehidup semati tuh. Makanya warungnya nggak pernah sepi pembeli karena bikinnya pakai cinta. Wih, cakep. Mulai buka dari jam 5 pagi, biasanya mie ayamnya udah ludes di jam 11 atau jam 12 siang tuh foodies. Yes, 200 mangkok sold out. Yuk kita bikin yuk, pakai minyak sayur, bawang putih penyedap, bawang bawangan, lada bubuk dan kecap asin. Nah, favoritnya di sini mie ayamnya pakai mie yang kecil-kecil. Just kita rebus dulu ya, selama 2 menit aja kok foodies. Setelah itu tambahin sayur-sayuran, ada toge dan juga sawi. By the way, untuk mie di sini ada beberapa pilihan nih. Ada mie besar atau mie kecil sama ada kue tiaw juga. Jadi sesuai selera aja ya. Kamu suka yang mana nih? Saya pakein toppingnya ya. Ya ambil aja ada Ini jamurnya. ayam jamur kecap buat toppingnya. Sayurnya nggak usah terlalu banyak. Iya, monggo kami. Pengennya makan mie soalnya bukan makan sayur. Jangan ditiru ya, sayur baik buat kesehatan. Nah, yang bikin paling beda dan yang selalu dikangenin sama pelanggan, racikan kuahnya foodies. Di sini tuh pakai lobak. Wah, sehat dong ya. Oke foodies, udah jadi mie yang aku bikin. Nggak bikin juga sih, cuman celup-celup dikit. Ini. Oke deh foodies, mie ayam dengan kuah mantep pakai lobak, jamur dan baksonya udah ready nih. Ada juga pangsit rebus yang jadi idola nomor 2 di sini. Kan nomor satunya mie ayam. Yuk, mari cicip yuk. Ya, ini kuahnya ini ada yang spesial, yang biasanya tidak saya temukan di bakmi-bakmi lainnya. Itu kuahnya ini ada lobak. Nah, jadi ini salah satu bumbu rahasia dari kuahnya itu ada lobaknya. Jadi emang selain kuah dari kaldu ayamnya, ada rasa manis dari lobaknya itu yang bikin beda dari mie yang lainnya. Nah, lobak untuk kuah mie ayam soulmate ini pakai lobak muda foodies, jadi rasanya segar dan lebih renyah. Kupas lobaknya juga agak tebal biar getah dari kulit lobaknya nggak tertinggal, jadi rasanya nggak pahit. Makanya rasa dan wangi kuahnya itu jadi segar banget dan sehat loh. Mantul yes? Sekarang kita cobain mie-nya yuk. Sebelum mie kecilnya jadi mie ngembang karena kelamaan dianggurin foodies. Kita lihat dari teksturnya, mie-nya tuh halus, tipis, tapi masih ada kenyalnya. Jadi kalau gitu ya masih ada ngeknya gitu ya. Komposisi bumbu yang saya racik, ingat ya saya yang racik tuh, itu pas banget. Jadi ada sedikit aroma bawang putih, terus si minyaknya itu juga nambah gurih rasa mie-nya. Dan juga si topping ayam sama jamurnya ini tadinya saya kira manis karena dari warnanya, ternyata enggak. Dia itu agak ke asin taste-nya, jadi bener-bener buat yang suka mie asin kayak saya ini cocok banget. Dan porsinya juga cukup membahagiakan buat saya. Leoni sebagai pengabdi mie udah approve rasa lazisnya. Fix, maka Raici approve juga lah ya. No debat lah foodies. Karena nih ya, walau mie-nya direbus tapi masih rada garing dan gak benyek basah gitu. Sesuai banget ya sama seleranya Leoni nih. Nah, ini isinya ada daging ayam cincang, ada bawang putihnya, sama kayaknya ada campuran lobak juga. Nanti kita cross check ya benar atau enggak ya. Kayaknya saya merasakan sedikit tekstur lobak. Oke, pangsitnya.
Bakso itu kalau rasa dagingnya udah berasa, udah pasti enak sih. Kenyal, garing, gurih, pokoknya mantapnya pol deh. Pangsitnya juga the best. Ukuran sama isiannya itu seimbang, no tipu-tipu. Campuran isian daging ayam sama lobaknya itu duet bareng sama topping ayam kecap yang manis, asin, perfect banget. Ya foodies, Leonie mau spill nih cara terbaik menikmati mie ayamnya. Sebagai pengabdi mie sejak trio kuek-kuek debut nih sampai sekarang, wah udah pasti tips mantul ini sih. Saya mau kasih tahu trik cara menikmati mie ayam. Jangan pernah menuang kuah ke mie-nya, karena itu bakal ngerusak rasa. Jadi kayak blend rasanya kecampur semua, terus kita makan dari awal sampai habis, jadinya ya udah kayak mie kuah aja. Biar foodies bisa cobain juga harus langsung datang ya ke Mie Ayam Soulmate di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Yes, harganya jangan ditanya, cuma mulai dari 13.000 kok. Ngangetin kan recehnya, ya kan Leonie? Foodies, ada hal yang bikin aku kaget lagi. Ternyata ini seporsi harganya cuma 13.000, kok sampai nanya lagi berulang-ulang tadi sama si ibu. Jadi ini benar-benar baru yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Masih jauh Karya? Ya dikit lagi, sabar lah San. Aduh, capek aku jalan. Ini jalan apa sih Karya? Jalan Tanjung Duren. Hah? Duren? Jadi kepengen duren aku. Susah nih. Iya Karya. Iya juga sih. Foodies, ayo yang merasa anak 90-an pasti kenal dong sama duet Kak Ria dan Susan. Gak kerasa loh, udah 30 tahun sejak mereka berdua menemani masa kecil kalian yang di era tahun 90-an. Kenapa Foodies? Jadi langsung berasa tua ya ngitungin umur. Tenang, ngapain juga sih dipikirin? It's just a number gitu loh. Ya udah, daripada overthinking, mending kita ikut sama Kak Ria yuk dan juga Susan jajan yang lazis-lazis. Aduh Mbak, pesen Mbak. Ntar dulu. Mbak, mumpung saya lagi ada di sini di Tanjung Duren, saya kepengen makanan yang ada duren-durennya apa di sini? Ada ketan duren montong, ketan duren Medan Alatan, ada duren, banyak sih. Waduh, kalau ngomongin rajanya buah alias duren, ini emang ya selalu bikin susah move on. Bawaannya tuh pengen pesen yang banyak biar bisa icip-icip semuanya. Kayak Susan nih yang sampai mau pesen es duren 10 porsi Foodies. Ini mau dipakai berendam apa gimana sih Susan? Oke, kita udah pakai sarung tangan ya Foodies ya, harus higienis. Bahkan aku juga. Iya, Susan juga. Mbak, si ngake ketan nih Mbak. Sesuai porsi aja. Ini duriannya kan? Iya. Di kedai ini, ketan duren selalu jadi favorit para pelanggan. Perpaduan ciamik yang bikin lidah jadi ketagihan. Selain itu, es duren juga wajib banget dicoba ini. Apalagi tadi Karya dan Susan abis panas-panasan kan? Isian buat es durennya beragam juga loh Foodies. Ada nata de coco, jelly, gula, buah duren, santan, dan kental manis. Wih, langsung kebayang segarnya sih ini ya Foodies. Kita coba dulu yang ini nih. Nah, Foodies, coba bayangkan sudah berapa lama terakhir makan durian? Yuk kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat tok. Lihat dulu, jadi Karya coba dulu. Kalau oke, nanti Susan yang makan. Lembut banget. Duriannya manis, juga pas ya. Uno. Karya. Ayo. Oh iya, oke. Maaf ya Susan. Maaf ya. Wah, Kak Ria emang seenak itu ya rasa ketan duren ya. Sampai lupa kan sama Susan? Susan penasaran banget tuh sama rasanya. Apalagi Foodies di rumah. Pasti udah pada ngiler juga kan? Sama. Jadi, ini manisnya itu manis dari durian montongnya. Memang manis alami, bukan gula ya. Terus ketannya itu pulen banget.
dipadu dengan santan yang gurih. Udah kebayangkan 3 rasa yang ketika dipadu gini nih rasanya. Begitu. Asik kan? Iya, enak di sore hari makan kayak gini ya. Jadi nggak terlalu kenyang ya kan? Tapi menyegarkan dan manisnya itu loh yang bikin suasana sore. Tambah manis, apalagi makannya sama Susan, arek manis loh. Duet maut ketan sama duren emang selalu mantul. Gak kepisahin dan udah gitu cocok banget di hati lah ya. Persis kan sama Karya dan Susan? So sweet. Oke, next kita icip-icip ketan kincanya. Oke, foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Bahannya sama. Ketan. Manisnya beda. Karena ini manis dari kinca atau gula merah. Sama-sama enak sih. Maria, aku. Oh, boleh. Sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Aduh, enak etol. Ketan kincanya gak kalah lazis foodies. Manisnya lebih pekat tapi tetap cocok dipadukan sama ketan yang pulen. Nah, selain ketan duren dan ketan kinca nih, ada juga pilihan ketan coklat keju. Cocok nih buat kalian yang gak suka rasa manis yang terlalu kuat. Lanjut foodies, masih ada es duren. Kali ini pakai duren jenis Medan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya bener beda. Kalau durian montong tadi, itu duriannya rasanya manis. Manis aja. Tapi kalau durian Medan, dia ada apa ya? Ada unsur pahitnya dikit, ada unsur pahit dikit, ada unsur sepet. Semua karere, aduh. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Enak kan? Iya, seger lagi. Ya, lagi. Tuh kan, lagi-lagi rebutan. Ya udah, abis ini pesan lagi yang banyak ya, biar bisa makan sepuasnya. Jangan sampai nih Karya dan Susan berantem cuma gara-gara duren. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut. Oh iya, habisin dong. Eman-eman, San. Jalan-jalan ke kota Depok yuk. Nggak lengkap kan rasanya kalau kita nggak mampir kulineran dulu. Kuy. Ayo, pengen makan apa nih? Di Depok mah jaminan serba ada dan serba lazis. Tapi nih buat yang lagi pengen makan pedes-pedes, ada satu kedai yang cukup recommended nih di sekitar Jalan Akses UI Depok. Ada yang bisa tebak apa namanya? Nih ada Josul Suherman yang kebetulan lagi hunting kuliner persambelan foodies. Oke, aku boleh tahu nggak nih, ini jagoan di sini menunya apa sih? Yang pasti sih dari dulu ayam penyet sambal tumpahnya. Ayam penyet sambal tumpah. Oke, kebetulan aku suka banget ayam. Jadi nanti request tapi yang paha ya? Boleh. Boleh ya? Duh, merah merona cabai pedas ini bakalan bikin kita jiper nggak sih nih? Ini bener-bener pure loh, cabai pedas no tawar-tawar foodies. Siapkan nyali ya kalau mau icip-icip sambal tumpah khas Yu Yatmi ini. Baiklah, saya udah penasaran banget Bu, boleh nggak langsung dibikinin sambelnya, kita pengen lihat nih. Nah, Wah ternyata foodies sebelum diulek cabenya harus direbus dulu dengan berbagai bumbu tambahan rahasia buat ngedapetin yang cita rasa khas. ini sambal tumpahnya. Oke deh, ini dia bahan-bahan yang siap buat diulek. Setelah direbus teksturnya memang jadi lebih lembut sih dan ini pastinya jadi lebih gampang ya buat diulek. Ya udah Jo, kali ini jangan diobok-obok ya, bisa pedes semua tuh nanti muka dan tangan. Cukup diulek aja ya cabenya pakai ulekan. Cheers. Nih kalau saya dulu orang taunya saya cuma bisa diobok-obok doang Bu. Sekarang saya bisa ngulek-ngulek juga. Cuma saya mau nyanyi malu. Kalau dulu nyanyi diobok-obok, sekarang diulek-ulek aja Jo. Dah lah, mending langsung serahkan ke ahlinya deh sambal tumpah. Dalam sehari belasan kilogram cabai pedas ludes diserbu pelanggan setia dari sambal tumpah. Pastinya sambal tumpah nggak sendirian dong. Ada teman-teman setia macam ayam goreng, bebek goreng, sampai ikan nila gorengnya foodies.
Yang ketinggalan ada masakan tumis kangkung yang segar dan endes banget. Makan penyetan gak lengkap kan rasanya kalau nggak ditemenin jengkol. Tenang aja foodies, jengki balado ala Yuyatmi siap meluluh lantakan pecinta kuliner pedas di kota Depok dan sekitarnya. Beuh, aromanya itu loh langsung bikin perut kita baper. Tambah lapar nggak tuh si Jojo? Kita mulai dari ayamnya dulu kali ya. Ayamnya kita angkat dulu dari sambelnya. Oh, udah dipenyet, jadi dia copot, mudah dipotek, mudah disuir. Ini nggak bohong ya. Gurih sambelnya itu juara banget. Kita coba pakai bebek kali sambal hijaunya ya. Biasa kan bebek sambal hijau tuh jodoh gitu, match. Kita coba pakai sambal hijau. Ini lebih jahat dalam tanda kutip ya. Lebih ngagetin pedasnya. Kalau ini tuh pedasnya sopan gitu. Ternyata sesuai ekspektasi ya foodies, buat kalian yang suka banget kuliner persambalan duniawi, udah paling pas banget nih kalau uji nyali kalian di sini. Nah, buat yang ngiler kepengen pesta sambal kayak Jojo, langsung aja cheers ke Depok, yes? Jangan salahin kita nanti ya kalau ketagihan sambal tumpahnya yang lazis bin ajib. Makan receh gitu loh, biar menu receh tapi rasanya agak recehan.